tidak masuk logika, tidak masuk akal. Ya itulah pengajaran namanya kelas nabi. Kalau pengajaran kelas nabi itu keluar dari akal sehat sayang, keluar dari logika. Itu pengajaran nabi. Jadi kalau nabi itu tanda-tandanya, ciri-cirinya ya, dari dunia ilahi itu wajah bercahaya cahaya, wajah berkilau-kilauan, seperti nabinya Musa. Ketika dia bawa hukum Tuhan itu, mukanya tidak lagi kelihatan di atas gunung itu ya, diselubungi dengan awan kemuliaan. Cahaya Bapak Ibu ya, bercahaya muka. Itu tanda-tandanya nabi. Nabi Tuhan, saksi Tuhan yang Tuhan kirimkan sangat sangat khusus saudara, dalam satu bangsa atau dalam satu dunia. Itu pun kalau nabi Tuhan itu Bapak Ibu cuma satu orang. Dalam satu zaman Bapak Ibu satu orang, atau paling tidak ada dengan bujangnya 2 orang seperti Elia dan Elisa. Tidak kuat Elia, ada bujangnya Elisa yang menggantikan dia. Ya, ada kembaran cahayanya di belakang. Nah, itu nabi Tuhan. Jadi roh Tuhan itu ada beserta dengan orang itu. Manusia itu pilihan saudara di setiap zaman. Bayarannya sangat tinggi. Mati hidup siap dihina, dicaci maki, itu seluruh dunia loh skalanya mainnya. Contoh nabinya Nuh, skala dunia saudara. Nabinya Nuh mendirikan kapal di atas gunung, itu gila loh. Gila dan sangat gila. Tidak masuk di logika manusia. Tapi Nabi Nuh itu sudah melihat 30 tahun ke depan, 10-15 tahun, 30 sampai 30 tahun ke depan, dia sudah lihat air bah itu akan melanda bumi dan membinasakan semua orang. Makanya sementara dia membuat bahtera yang sangat besar itu, dia berkoar-koar tuh kalau ada orang lewat suka hina dia, apa dasar kau orang gila gini-gini bla bla bla. Kemudian bertobatlah, murka Tuhan itu akan terjadi. Mana ada manusia zaman itu percaya? Tidak ada saudara, karena Nuh bekerja, Nuh hidup di dunia ini tidak berdasarkan logika, tapi berdasarkan iman. Itulah yang dinamakan manusia beriman. Nah, dulu itu dikatakan nabi, rasul. Sedangkan rasul pun dekat dengan Tuhan belum tentu beriman saudara. Ya buktinya Petrus menyangkal Tuhan. Nah, Petrus inilah yang diangkat sebagai santo bapa, karena suka menyangkal Tuhan. Sampai di anak cucu cicit ular semua Bapak Ibu menyangkal Tuhan. Lihat aja simbolisnya. Tongkatnya ular, semuanya ular, gedungnya ular, di dalam tanah bangkai semua, aborsi semua. Haleluya. Ular kan menyangkal Tuhan, penentang hukum Tuhan nomor 1. Ada Tuhan saya sendiri, dia sangkal. Maka Tuhan biaya Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Kau mau disambung itu kata-kata itu Bapak Ibu, jemaatku kau dirikan di atas apa? Dusta, kebohongan, tipu-tipu. Maka Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali loh. Karena Tuhan tidak percaya nih Petrus ini kelakuan. Mati saja di pesan terbalik. Simbolisnya penyangkalan Tuhan, penentang Tuhan juga, hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu lihat itu DP pengikut, DP ular-ular beludak ikut itu tuh Santo Petrus. Aduh, haleluya. Dibilang jangan menyembah patung, dorang bikin patung, sembah-sembah, cium-cium. Jangan jangan menyembah patung. Itu hukum pertama loh, hukum Tuhan pertama yang dibawa oleh nabinya Musa. Dengar ini baik-baik ya, pengajaran roh. Berbeda saudara tangkap dengan logika saudara. Itu ada di Basilika sana. Itu rasul Tuhan loh, dekat dengan Tuhan. Pelayanan Petrus 1 kali dia khotbah berapa yang bertobat? 3.000 loh. Orang bertobat. Banyak kan? Pengikutnya sekarang coba Anda lihat. Berapa miliar di muka bumi ini. Saking terpesonanya si ular ini khotbah, baca ceramah, berapa ribu orang ikut dia. Haleluya. Sampai mati menyangkal terus Tuhan. Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali sayang. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Tuhan sudah kode di situ, di atas batu karang ini akan kudirikan umatku. Karena beda. Petrus umat itu didirikan di mana sayang? Di atas pasir. Terus pakai kode salib hitam. Itu kan kode hitam di dahi itu kan tanda dari setan. Iblis Dajjal itu kan hitam, gelap. Kode dari Tuhan ini Bapak Ibu ya. Materainya, salibnya, cahaya. Itu perbedaannya.
Saya kasih pintar saudara. Kalau saudara tidak ingin binasa, ikuti pengajaran yang keras, bukan pengajaran bubur. Bukan pengajaran hanya sebatas etika moral manusia, menyenangkan hati manusia sesama manusia lainnya, tidak. Yang utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan perbuatan kita, kelakuan kita, tutur kata kita. Haleluya. Pengajaran di dimensi yang paling tinggi, roh dan kebenaran saudara. Saudara mau apa? Suka terima apa di dalam dahimu? Dahi dari setan Lucifer, arang tapurung, hitam, atau materai ilahi cahaya? Tinggal pilih neraka atau surga masing-masing saudara. Itu saja pesan dari saya.